Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia terangnya di mana, Tuan Presiden? Tuan Presiden Prabowo tampaknya boleh juga rangkap jabatan sebagai storytelling. Jangan mau kalah dengan ratusan anak buahnya yang rangkap jabatan. Storytelling dan dongeng adalah profesi yang digemari anak-anak karena isinya menghibur. Sama terhiburnya para pendukung saat kampanye Pilpres tahun lalu. Ketika itu Prabowo dengan nyinyir khasnya mengatakan, "Etis-etis ndasmu," sambil memonyongkan bibirnya. Adegan yang sama kembali Prabowo tampilkan dalam acara peresmian Koperasi Desa di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo bermaksud merespon kegelisahan anak muda tentang masa depan yang suram dan gelap. Anak muda membuat tagar Indonesia gelap, melanjutkan tagar sebelumnya, kabur aja dulu. Prabowo bukannya merespon dengan bijak dan menghadirkan solusi, yang terjadi justru pamer sinis. Indonesia gelap, Indonesia gelap, Indonesia cerah tahu, sambil memainkan bibirnya penuh apatis. Penampakan ini hanya cocok dinikmati anak kecil yang terbiasa mendengarkan dongeng. Mereka pasti akan tertawa terpingkal-pingkal melihat sang pembawa lakon tampil menghibur. Mengapa Prabowo jadi miskin empati terhadap keluhan dan penderitaan rakyat? Mengapa Jenderal Kopassus tampil menjadi lebih centil dan gemulai? Apakah ia lupa ini saatnya bertindak, bukan berkampanye? Sadarkah Prabowo selama 10 tahun Indonesia dikuasai para bangsat, bedebah, dan pengkhianat negara? Selama lebih dari 1 dekade terakhir kita hidup dalam kegelapan, dikooptasi kekuatan tersembunyi di balik panggung. Negara ditelan oleh permainan oligarki rakus, menjadikan penguasa hanya menjadi robot yang tunduk pada algoritma pengendali siluman yang disahkan oleh lembaga resmi negara. Penjaga kedaulatan yang seharusnya menjaga marwah dan arah bangsa justru metamorfosis bersenyawa melindungi status quo penjahat dan pengkhianat negara. Hukum total menjadi milik penguasa. Lembaga hukum berubah menjadi alat pembenaran, bukan penjaga keadilan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan penegak keadilan dengan telanjang bulat menjadi tameng makhluk tolol, bodoh, dungu, penipu, dan pembohong. Keadaan ini bukan sekadar soal satu rezim boneka oligarki, tetapi telah terjadi proses pengambil alihan kendali atas negara secara utuh melalui siluman kekuatan dan kekuasaan suprastruktur Ipolexos Budhankam yang dihancurkan dengan sistematis. Ipolexos Budhankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan telah digunakan untuk merujuk pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkaitan dan mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Kekuatan Ipolexos Budhankam sudah robek tercabik-cabik sejak Undang-Undang Dasar 1945 dibajak, lalu diubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Bersamaan dengan Negara Proklamasi 1945 dicabut dan dimusnahkan. Saat itulah negara bukan lagi milik rakyat, tetapi menjadi milik pengkhianat para penguasa dan penikmat rente. Para pejuang kebangsaan tergusur habis oleh penguasa bedebah dan perampok negara. Berdalih investor. Semua kekuatan penyelenggara negara harus tunduk pada titah dan perintahnya. Inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, termasuk Maklumat Yogyakarta. Dengan keprihatinan yang mendalam, mereka tidak akan berkompromi dengan pengkhianat. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, pintunya hanya kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama Presiden Prabowo Subianto masih memakai Undang-Undang Dasar 2002, maka tidak akan bisa menyelamatkan negara ini. Kurang gelap apalagi Indonesia jika Tuan masih menjadi boneka Jokowi, maka Indonesia akan gelap dan gulita. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap.